Kali ini saya berkesempatan untuk membuat video tentang bagaimana cara memasang dan menyeting set-top box baik merek yang terkenal ataupun merek yang belum begitu terkenal. Karena pada dasarnya set-top box itu cara mengaturnya atau cara memasangnya sendiri pun semuanya hampir sama. Nah, dalam paket penjualan biasanya sudah disertakan dengan kabel RCA 3 jalur seperti dalam video. Untuk warna kuning itu biasanya untuk jalur video, kemudian yang warna merah dan putih itu biasanya untuk audio kanan dan kiri. Nah, selain menggunakan kabel RCA 3 jalur seperti ini, kita juga bisa menghubungkan set-top box kita ke TV ataupun ke layar komputer itu menggunakan jalur HDMI. Nah, seperti TV ya, ada jalur HDMI, kemudian atau bisa menggunakan dengan RF out. Nah, untuk RF in itu kita menggunakannya untuk antena luar yang biasanya tertancap di TV analog, kita pindah ke set-top box. Jadi untuk antena baik antena indoor ataupun antena outdoor yang sudah memakai booster itu kita pindah dari TV ke set-top box melalui soket RF in. Nah, seperti video ini ya. Kemudian jalur RCA satunya, ujung satunya itu kita hubungkan ke TV analog kita bagian belakang seperti ini. Nah, untuk video jika tadi menggunakan warna kuning, kita hubungkan warna kuning ke video juga, dan untuk warna merah ataupun putih itu digunakan untuk audio kanan kiri, itu terbalik pun tidak masalah. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan begini set-top box sudah terhubung ke TV. Tinggal kita nyalakan TV dalam keadaan mode AV jika menggunakan HDMI. Nah, seperti ini adalah tampilan TV saat menggunakan mode AV. Jika menggunakan kabel HDMI, maka pindah source atau sumber video di TV itu menggunakan HDMI. Nah, ini sesuai permintaan pelanggan. Itu TV-nya merek Akari, maka meminta set-top box dengan merek Akari juga. Nah, ini saya beli di mallnya langsung di toko online. Itu dengan harga Rp275.000 sudah mendapatkan set-top box dengan merek Akari lengkap dengan early air warning sistemnya dengan tipe ADS2230. Nah, setelah nyala begini, pada intinya kita hanya memasukkan kode pos sesuai tempat tinggal kita. Sepertinya negara itu Indonesia, kemudian kode posnya kita masukkan, saya di 57462. Nah, dengan demikian set-top box kita itu sudah tersetting bahwasanya berada di area kode pos yang terdaftar yang telah kita masukkan, sehingga nanti ketika sedang mencari saluran seperti ini, nah itu otomatis dia itu menyesuaikan tempat di mana set-top box itu berada dan menyesuaikan channel ataupun sinyal yang tertangkap oleh antena yang terkoneksi dengan set-top box ini. Nah, ini masih dalam keadaan mencari ya. Ini udah sampai 23 channel, 27 channel, 31 ya. Ini lagi mencari, otomatis nanti juga akan otomatis menyimpan. Nah, ini sudah selesai. Untuk tampilan dari set-top box sendiri yang digadang-gadang katanya itu lebih bening daripada tampilan TV analog. Nah, buktinya seperti ini. Kalau menurut saya pribadi itu ya, saya sendiri tidak atau jarang melihat TV, jadi tidak begitu tahu perbedaannya. Untuk teman-teman silahkan komen di bawah, menurut teman-teman itu untuk tampilan gambar video dari set-top box yang saat ini sudah aktif dalam artian siaran digital dibandingkan dengan siaran TV analog zaman dulu atau sebelum digital, itu kira-kira lebih bagus
sama saja atau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan komen di bawah. Nah, untuk setting dan memasang set-top box sendiri sangat mudah dan gampang. Saya kira untuk teman-teman yang dulunya itu sering atau main PS ataupun DVD player ataupun MP3 player, nah zaman dulu itu kan ada, itu juga sama-sama menggunakan jalur RCA 3 jalur seperti warna kuning, merah, kuning. Nah itu tinggal kita colok-colok, selesai. Kemudian dalam TV setelah nyala kita atur ke mode inputnya, itu kita ganti AV1 atau AV2. Nah itu biasanya ada pilihannya. Nah, untuk TV-TV LED sekarang atau zaman sekarang itu di tombol remote itu ada tombol source, itu sumbernya itu biasanya udah support baik USB, kabel HDMI ataupun kabel VGA. Itu tinggal kita pilih. Kalau kita menggunakan kabel RCA berarti kita pilih mode AV source-nya itu. Kemudian apabila kita menggunakan kabel HDMI berarti kita tinggal colokan kabel HDMI dengan mode HDMI juga. Begitu pula dengan mode VGA berarti kita pilih mode VGA. Nah untuk VGA dan HDMI biasanya digunakan untuk layar komputer.